Kasus kopi sianida, kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso tahun 2016 lalu, ini kembali jadi perhatian publik gara-gara film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang 28 September kemarin. Sampai video ini dibuat, film ini masih jadi number one top 10 movies-nya Netflix Indonesia. Film berdurasi 1 jam 26 menit, arahan Rob Sixsmith ini berhasil mengkombinasikan dokumenter dan trailer yang diberi bumbu drama, sensasi, dan misteri. Ya, bumbu yang disukai oleh kita-kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Nah, gara-gara film ini, kasus Mirna ini jadi kembali trending topik nasional yang kemudian ya kalau udah trending topik biasanya diekspos masif lah oleh media televisi dan juga platform digital, dan gak ketinggalan komentar netizen ini jadi bahan yang menarik buat kita baca. Hiburan tersendiri ya. Dan gak ketinggalan juga biasanya. Terus tokoh-tokoh nasional juga ikut berkomentar. Yang pasti timeline sosial media ini jadi gempar. Teori konspirasi dan perdebatan war antara siapa yang benar dan siapa yang salah ini kembali memenuhi kolom komentar. Dan seakan masyarakat Indonesia ini kayak dejavu ya, terkonsentrasi ke mega kasus ini lagi, sampai lupa mungkin kalau harga BBM non subsidi itu naik, atau air mata seller TikTok Shop dan afiliatnya ini juga belum kering. Mungkin ini peralihan ya. Well, selamat datang di Zona Bisnis. Saatnya kita kembali ngobrol trending issue yang punya kaitan dengan dunia ekonomi dan bisnis ya. Anda sudah nonton film Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso? Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mirna Salihin. Pada dasarnya film dokumenter ini ya hanyalah menampilkan koleksi footage berita, kemudian kesaksian jurnalis yang meliput, wawancara dengan ayah dan orang terdekat Mirna, kemudian wawancara pengacara Jessica, sebagian saksi dan petugas yang ada di pengadilan, dan komentar pengamat. Ya biarpun nggak ada fakta hukum baru yang dimunculkan dari hasil persidangan waktu itu, tapi nonton film dokumenter ini tetap bisa bikin bahan gibah baru gitu, atau bahan obrolan di komunitas se-circle lah ya. Dan bahkan cenderung film ini sepertinya berhasil menggiring persepsi netizen untuk jadi lebih simpatik dengan Jessica. Bukan lagi sebagai public enemy ya, tapi sebagai korban ketidakadilan. Kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Ya. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Dan gak sedikit pula loh dari publik yang malah mencurigai sosok sang ayah, ya ini Edi Darmawan ya. Mulai dari ketidaksetujuannya dengan otopsi jenazah Mirna, kemudian saksi ahli menyebut ciri-ciri orang yang meninggal karena sianida, sampai terkuaknya fakta bahwa sang ayah ini menikahi wanita muda selang 3 tahun dari kasus kematian anaknya. Wow. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau timeline sosial media ini juga penuh dengan teori konspirasi yang berkembang ya. Salah satunya adalah cinta segitiga. Jadi Mirna Salihin dan Jessica Wongso ini terkesan punya hubungan asmara sejenis. Jadi ketika Jessica Wongso ini dituding cemburu lantaran Mirna menikah dengan Arif Sumarko, suaminya. Tapi teori ini disangkal oleh Jessica sendiri dalam sebuah wawancara. Masuk hubungan spesial antara Anda dengan almarhumah? Itu juga tidak benar, karena saya tidak tertarik sama wanita sama sekali. Kemudian teori konspirasi yang kedua adalah soal Jessica Wongso yang seorang psikopat. Selama di persidangan, sikap Jessica Wongso yang kerap jadi sorotan lantaran Edi Darmawan ini secara belak-belakan menyebut kalau Jessica ini sebagai sosok psikopat dan narsistik. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like the evil gitu. Hal yang sama juga dikatakan oleh saksi ahli guru besar kriminologi Universitas Indonesia, Bapak Roni Rahman Niti Baskara ya dalam persidangan. Ia menyebut bahwa Jessica Wongso memang punya ciri mirip seorang psikopat. Saya menuliskan bahwa saya menduga ada unsur-unsur psikopat dalam diri Jessica. Dan kita juga sering lihat ketika di persidangan, Jessica Wongso ini cool gitu ya, dan sering banyak tersenyum juga. Kemudian, teori konspirasi yang ketiga adalah soal asuransi. Nah,
Kalau teori yang satu ini bisa dikaitkan dengan dunia ekonomi ya. Dari sekian turunan cerita mega kasus ini, ada satu topik terkait isu asuransi jiwa Mirna yang sempat mencuat ke publik waktu itu. Seperti diberitakan oleh CNN Indonesia di tahun 2016, pengacara Jessica lainnya, yakni Yudi Sukinto Wibowo, ini pernah menyebut kalau Mirna punya uang asuransi jiwa senilai 5 juta US dollar atau 69 miliar rupiah, tapi di luar negeri. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica jadi tersangka supaya kemudian bisa dana asuransinya Mirna ini cair. Ayah Mirna sendiri nggak mengelak kalau Mirna ini disebut punya asuransi, tapi kemudian tidak menyebutkan asuransi apa secara rinci, dan yang tersebut adalah uang asuransi Mirna ini cuma 10 juta rupiah katanya pertanggungannya. Dan Darmawan juga mengatakan apa yang dikatakan pengacara Jessica ini bohong. Ya, dan kepolisian sendiri pada waktu itu juga sudah mengatakan bahwa Mirna nggak punya asuransi jiwa dengan uang pertanggungan senilai 5 juta US dollar. Nah, belajar dari kasus kopi cyanida atau kasus kematian Mirna, idealnya yang punya asuransi jiwa itu adalah yang berstatus sebagai pencari nafkah di keluarga. Tujuan dari punya asuransi jiwa tentu saja adalah sebagai antisipasi atas risiko hilangnya pendapatan saat si pencari nafkah ini meninggal dunia atau mengalami musibah cacat tetap total ya. Dan uang pertanggungan dari asuransi jiwa ini bisa diklaim oleh ahli waris yang sah yang ditunjuk sebagai penerima manfaat oleh si tertanggung. Nah, kalau dari kasusnya Mirna yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak nih, kira-kira siapa ya yang bakal jadi ahli waris klaim asuransinya? Mari kita cermati. KUH Perdata ini sebetulnya sudah mengatur penerima waris terkait klaim asuransi dan dipisahkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama, itu adalah keluarga yang ada dalam garis lurus ke bawah, yakni adalah suami atau istri yang hidup lebih lama dan anak-anak yang ditinggalkan. Ini disebutkan di pasal 852. Kemudian golongan kedua, keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas seperti orang tua dan saudara kandung. Ini tersebut di pasal 854. Kemudian untuk golongan ketiganya, ini adalah kakek, nenek, dan saudara dalam garis keturunan lurus ke atas. Ini tersebut di pasal 853. Dan golongan keempat adalah anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat ke-6. Contohnya misalnya adalah paman, bibi, maksimal adalah sampai derajat ke-6. Ini tersebut di pasal 861. Dan adapun golongan ahli waris ini didasarkan oleh prioritas pembagian waris. Kalau dari kasus Mirna, kira-kira siapa yang berhak menjadi ahli warisnya? Tentu saja adalah golongan pertama, ya. Ahli waris dari klaim asuransi Mirna adalah suaminya. Jadi makin tahu kan kenapa muncul dugaan ini kematiannya direkayasa semua karena demi klaim asuransi Mirna yang nilainya fantastis. Biarpun mungkin itu tidak ditemukan di bukti pengadilan. Tapi ya, itu semua adalah teori konspirasi yang beredar di sosial media belaka dan semua tidaklah mampu mengubah proses peradilan. Apalagi Jessica Wongso ini sudah divonis hukuman 20 tahun penjara dan putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Itu artinya kasus ini nggak akan ditinjau ulang sampai ditemukannya fakta-fakta hukum baru. Dan adanya film tersebut pun tidak kemudian menemukan fakta baru gitu kan. Tapi apapun itu, kasus kopi cyanida ini telah turut membuat kita semua jadi capek dengan segala intrik yang terjadi, ya. Dan kerancuan segala sesuatunya ini mirip banget ya, seperti proses kasus Verdi Sambo yang panjang dan melelahkan, dan tentu saja jadi drama pertelevisian nasional dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau ngomongin soal pentingnya asuransi jiwa dan kesehatan, khususnya buat kaum pencari nafkah nih, setuju nggak sih kalau asuransi itu memang wajib? Sudahkah ada dana yang disiapkan untuk asuransi?
Atau cukuplah dengan BPJS atau JKM yang sudah ada? Yuk, kasih komentarmu.